Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mempelajari teori dari determinan dan inverse matrix, marilah kita bersama-sama membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan determinan dan inverse matrix. Baiklah, untuk nomor yang pertama, di sini ada soal tentukan determinan matriks berikut. Nah, ini kita tuliskan notasinya dulu. Kita tulis itu dengan det A. Nah, det A atau determinan A. Kita tulis seperti halnya tanda mutlak atau seperti ini. Nah, ini adalah notasi dari determinan matriks A. Atau kita juga bisa menuliskan unsur di dalamnya, itu negatif 8, negatif 3, 6, 2. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah determinan. Berbeda kalau dengan matriks. Kalau matriks di sininya kita menggunakan tanda kurung siku. Nah, kalau kita gunakan tanda kurung siku, maka itu masih matriks. Jadi kalau determinan itu di sini tidak menggunakan tanda kurung siku ya. Tidak, tapi garis vertikal lurus ya. Di sini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah determinannya. Ya. Nah, bagaimana nilai determinannya? Kita cari dengan cara mencari selisih hasil kali diagonal utama dengan diagonal samping. Jadi kita kalikan dulu diagonal utama, itu negatif 8 ya, dikali dengan 2. Nah, ini diagonal utamanya. Kemudian dikurangi diagonal sampingnya dikalikan 6 kali negatif 3. 6 kali negatif 3. Nah, seperti ini ya. Sekali lagi, kalikan diagonal utama. Ya, seperti ini. Kemudian dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Berarti yang ini adalah berapa? Negatif 16. Ini negatif dikali negatif adalah positif. Jadi 6 kali 3-nya 18. Maka determinannya adalah 2. Nah, mudah sekali ya. Nah, kemudian contoh nomor berikutnya. Misalkan di sini ada nomor B ya. B. Nah, berarti determinan B-nya adalah, nah, seperti ini, atau langsung kita menulis saja, ini boleh langsung 7, negatif 3, negatif 5, 2. Nah, seperti itu. Ini adalah determinan notasinya. Itu. Kita langsung kita hitung, kalikan diagonal utama, itu berapa diagonal utamanya? 14 dikurangi. Nah, ini jangan dikurangi. Kalikan diagonal samping. Negatif 5 kali negatif 3, 15 ya. Nah, jangan salah. Berarti ini ke sini 14 kurangi 15. Jadi berapa? Negatif 1. Nah, kalau matriks ini determinannya itu adalah tidak 0, maka disebut matriks non-singular. Dan ini juga matriks A disebut matriks non-singular karena determinannya itu tidak 0 ya. Nah, itu contoh nomor pertama. Kemudian yang B. Tentukan nilai X jika matriks A merupakan matriks singular. Nah,
bahwa matrik A ini disebut matrik singular apabila apa syaratnya tadi, yaitu determinan A-nya bernilai 0. Jadi syaratnya adalah determinan A itu sama dengan 0. Maka ini disebut matrik singular, gitu ya. Atau kita tulis dengan notasi 2x, ya, lalu negatif 2, lalu 3 dikurangi 4x, lalu x. Nah, ini ya, ini sama dengan 0. Nah, berarti ini determinannya adalah 0. Jadi, bagaimana mencari determinan? Kalikan diagonal utama, 2x dikali x, ya, kita kalikan menjadi 2x kuadrat, kan, dikurangi, nah jangan salah ini, dikurangi, nah, di sininya negatif 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 4x, ini diagonal sampingnya dikalikan negatif 2 kali 3 dikurangi 4x, kita tulis di sini 3 dikurangi 4x. Nah, ini sama dengan 0, ya. Saya ulang, diagonal utamanya dikalikan 2x kali x, ya, ini 2x kuadrat, lalu diagonal sampingnya dikalikan, yaitu negatif 2 kali 3 dikurangi 4x, ini, jangan lupa di sini dikurangi. Lalu kita selesaikan lagi, ini menjadi 2x kuadrat. Nah, ini bisa dikalikan saja dulu, boleh, negatif kali negatif, positif, ya, positif. Nah, lalu kita langsung kalikan ke sini, yaitu 2 kali 3, 6, ya. Jadi ini boleh langsung tidak pakai kurung karena di sini positif, ini boleh tulis langsung tanpa kurung karena ini tambah. Kecuali kalau dikurangi, di sini dikurangi, harus masih pakai tanda kurung. Nah, ini berarti 2, ya, positif 2 kali 3, 6. Positif 2 kali negatif 4x, berarti ini dikurangi 8x. Nah, gitu ya. Ya, jadi ini bisa tidak menggunakan tanda kurung, ya, boleh langsung seperti itu. Nah, kita susun lagi. Kalau kita susun, maka kita memperoleh bentuk 2x kuadrat dikurangi 8x ditambah 6, ini sama dengan 0. Nah, kalau ini bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Kalau tidak, langsung saja difaktorkan. Ini bisa disederhanakan, ini dibagi 2, ya. Ini dibagi 2, negatif 8 bagi 2. Kemudian 6 dibagi 2, ya, seperti itu. Kemudian kita cari lagi berapa, faktorkan. Waktu kelas 10 ya sudah, x, nah ini dikurangi 1, kan, lalu x dikurangi 3, itu sama dengan 0. Itu dimana negatif 1 dikali negatif 3 itu adalah 3. Lalu negatif 1 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 4. Atau negatif 1x ditambah negatif 3x itu adalah negatif 4x. Ya, gitu ya. Jadi kita peroleh x-nya itu berapa? 1, atau untuk x-nya adalah 3. Nah, jadi untuk matrik A ini akan merupakan matrik singular apabila x-nya ini adalah 1 atau x-nya 3, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor berikutnya.
rumusnya. Nomor 3, tentukan inverse matrik berikut. Ya, ada matrik A sama dengan negatif 7, 10, negatif 5, 7. Rumusnya apa? Notasi dulu kita tulis. Notasinya adalah seperti ini. Nah, ini notasi inverse. Rumusnya apa? Yaitu 1 per determinan A. Nah, atau ditulis det A, silakan. Ya, mau ditulis det A seperti ini, boleh. Kita tulis saja dengan det A. Ya. Nah, kita ganti saja dengan determinan A. Jadi 1 per determinan A dikali A join A. Nah, ini A join A. Jadi A join itu, dan yaitu apa? Sudah kemarin itu pada diagonal utama ditukar, pada diagonal sampingnya itu diganti oleh lawannya, tidak ditukar, apa ya? Ya. Jadi determinannya A-nya itu berapa? 1 per, langsung saja, negatif 7 kali 7. Diagonal utama dikalikan, itu negatif 49. Lalu dikurangi, jangan salah, diagonal sampingnya dikalikan, itu negatif 50. Negatif 50. Nah, seperti ini. Kalikan dengan adjoin. Ya, ini jangan salah. Ditukar pada diagonal utama, ditukar jadi 7. Lalu di sini negatif 7. Ya, ditukar. Nah, ini jangan ditukar, tapi lawannya yang positif jadi negatif. Ya, yang negatif jadi positif. Nah, ini yang disebut dengan adjoin matrik A. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini, sebentar, ya, ya sebentar ya, mana tadi, gimana ya, bawah, nah ini ya, ya, nah ini, nah, jadi kita hitung lagi ya, 1 per, nah, negatif kali negatif adalah positif ya, negatif 49 ditambah 50, jadi 1 ya. Jadi ini 1 per 1 ya 1 ya, negatif 49 ditambah 50. Ini matrik apa tadi? Matrik adjoin ya. Ini 5, negatif 7. Nah, jadi 1 per 1, 1 ya, kalikan 1 kali 7 ya. Perkalian skalar dengan 1, jadi, nah inilah inverse-nya 7, negatif 10, 5, negatif 7. Nah, ini adalah matrik inverse-nya, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kalau kita ingin mengetahui apakah benar jawaban kita ini adalah inverse dari matrik A, silakan dikalikan saja bahwa A dikali inverse A itu harus merupakan matrik identitas, yaitu yang unsur-unsurnya adalah 1, 0, 0, 1. Jadi baris kali kolom, gitu ya. Silakan dikalikan baris kali kolom. Ini 1. Baris kali kolom. Berikutnya adalah 0, ya, dan seterusnya. Itu untuk membuktikan kebenaran dalam inverse ini. Kemudian kita lanjutkan untuk B.
Yang B ini sebentar masih tidak ada tempatnya. Ya, untuk berikutnya kita cari lagi bagaimana inverse untuk matriks B ini. Seperti biasa, berarti kita harus mencari apa dulu? Harus mencari determinannya, yaitu inverse dari matriks B. Ini sama dengan 1 per determinan B, kan? Kali adjoin. Nah, ini matriks adjoin B. Nah, kita cari determinannya, berarti sama dengan 1 per diagonal utama kalikan berapa? 120, ya. 120 dikurangi diagonal sampingnya kalikan, ini adalah 128, ya. Nah, kalikan dengan matriks adjoin. Ini ditukar, ada diagonal utama ditukar seperti ini. Pada diagonal samping jadi lawan, ya. Sini lawannya. Ini negatif 8. Jangan salah, ini tidak ditukar. Nah, ini disebut adjoin matriks B. Nah, kemudian kita cari determinannya. 120 dikurangi 128, yaitu berapa? Negatif 8, ya. Atau negatif 1 per 8. Sini 10, negatif 16, negatif 8, sini 12, gitu ya. Nah, kemudian kita hitung. Nah, negatif 1 per 8 kali 10, ini ditulis negatif 1 per 8 ya, hasilnya, ya. Jadi negatif 10 per 8 kalikan jadi positif, ya. Positif 2, 16 bagi 8. Lalu ini 8 per 8, 1, ya, positif. Dan ini negatif kali negatif. Negatif kali positif adalah negatif, ya, negatif 12 per 8, gitu ya. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini negatif 10 per 8 atau 5 per 4, ya. 5 per 4 atau ditulis 1 per 4, gitu kan, ya. Nah, kalau menulis penulisan waktu SD dulu, 1 per 4 ini bukan perkalian, ya, di sini. 1 ditambah 1 per 4, ya. Kemudian ini 2, lalu ini 1, ini 12 dibagi 8, 1, 4 per 8, atau negatif 1 setengah. Nah, ini adalah inverse dari matriks yang B, ya, inverse matriks B. Kalau dikalikan dengan matriks B ini, maka dia akan bernilai 1, 0, 0, 1, gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Selesaikan sistem persamaan linear 5x dikurangi 2y sama dengan negatif 5. Dan 4x tambah y sama dengan 9. Dengan cara menggunakan determinan matriks dan juga dengan cara menggunakan inverse matriks. Waktu kelas 10 kita selesaikan ini dengan apa? Dengan menggunakan sistem penyelesaian persamaan linear dan eliminasi dan substitusi gabungan, atau eliminasi saja bisa, eliminasi saja, atau dengan gabungan. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan determinan matriks. Yang pertama dulu, ya, kita gunakan
determinan matrik. Jadi dari sistem persamaan tadi itu 5x dikurangi 2y sama dengan negatif 5, lalu 4x ditambah y sama dengan 9. Nah, ini sistem persamaan linearnya. Kita buat dalam bentuk matrik. Nah, bentuk matriknya bagaimana? Kita ubah bentuk matriknya. Ya, bentuk matriknya adalah kita tuliskan matrik koefisien. Itu 5, negatif 2. Ini kan, negatif 2 lalu 4, 1. 4, 1. Nah, ini matrik koefisien 5, negatif 2, 4, 1. Terus di sini, lalu matrik variabel. Tulis vertikal ke bawah, X, Y. Nah, ini matrik variabel. Y, bukan kanan ya. Lalu sama dengan, lalu ini adalah matrik konstanta. Negatif 5, 9. Nah, jadi ini negatif 5, 9. Ini matrik konstanta. Dan salah kalau ini penulisannya ya sesuai vertikal karena disesuaikan dengan aturan perkalian. Baris kali kolom. Itu 5x dikurangi 2y, gitu kan, baris kali kolom. Jadi ini baris kali kolom. 4x ditambah y itu sama dengan 9. Nah, seperti ini bentuk matriknya. Nah, kemudian kita cari yang pertama adalah dengan menggunakan determinan matrik. Nah, untuk mencari X kita cari dulu. Itu yang pertama adalah rumusnya. Ada yang kalau X di sini berarti kita tulis di sini biasanya nulisnya begini, dx. Nah, penulisan rumusnya D nulisnya. Ini artinya determinan untuk matrik di mana koefisien X diganti. Kalau ini determinan matrik koefisien, jadi penulisannya begini. Pertama adalah kita nulis di sini matrik koefisien, determinan matrik koefisien 5, negatif 2, 4, 1. Nah, ini adalah determinan, jadi jangan pakai kolom siku. Determinan matrik koefisien. Yang atas, nah, ini adalah determinan matrik koefisien. Kalau kita nulis 5, 4. Di sini sama. 5, 4. Tapi pada koefisien X ini kita ganti dengan konstanta. Jadi di sini negatif 5. Di sini 9. Nah, seperti itu bedanya. Maka ini sering ditulis dengan dx gitu ya. Jadi di mana koefisien X ini diganti oleh konstanta. Sini diganti. Kalau yang ini kan koefisien X. Nah, ini determinan matrik koefisien. Kalau ini determinan matrik koefisien yang sudah diganti koefisien X-nya dengan konstanta. Nah, barulah kita hitung sekarang. Maka negatif 5 kali 1 diagonal utama, jangan salah, dikurangi diagonal samping. Itu negatif 2 kali 9 berapa? Negatif 18. Ya, negatif 18. Ini negatif 5 dibagi. Nah, ini 5 ya. 5 kali 1. 5. Lalu diagonal sampingnya kalikan. Ini negatif 8. Jangan salah, jangan langsung menulis negatif 8. Tapi jangan lupa dikurangi. Nah, ini kadang-kadang kita sering lupa. Ya, dikurangi negatif 8 gitu ya. Kita hitung sekarang. Negatif 5 tambah 18 berapa? 13 ya. Betul? 13? Ya, 13. 5 ditambah 8 berapa? 13 juga ya. Jadi berapa? 1. Jadi X-nya 1 ya. Dan kita cari sekarang untuk Y.
Nah, untuk Y. Untuk Y apa? Untuk Y berarti kita nulisnya adalah DY. Nah, ini berarti koefisiennya sekarang yang diganti. DY per D, gitu ya. DY artinya kita akan menuliskan determinan matrik koefisien dengan koefisiennya diganti. Nah, di sini matrik koefisiennya apa tadi? Ini ya, 5, negatif 2, 4, 1 sama ya. 5, 2, 5, 2. Di sini berapa? Negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Nah, berarti ini matrik koefisien X-nya tidak diganti kalau ini. Berarti yang diganti adalah koefisien Y. Ini koefisiennya diganti oleh konstanta. Nah, yang ini ya. Ini oleh konstanta yang ini. Atau di sini ganti jadi negatif 5, 9. Kita tulis lagi di sini negatif 5, 9. Nah, itu ya. Sudah diganti dengan konstanta. Kemudian kita hitung saja. Kita hitung diagonal utama kalikan 9 kali 5, 45. Kemudian negatif 5 kali 2, negatif 10. Jangan lupa ini dikurangi, jangan sampai keceplosan, dikurangi. Gitu ya. Dikurangi negatif 10. Lalu dibagi 5 kali 1, 5. Jangan lupa kurangi. Nah, baru kita kalikan. 2 kali negatif 2, negatif 4. Ya. Maka negatif 45 dikurangi negatif 10 adalah 55. Tambah ya. Jadi 55. Ya. Lalu 5 ditambah 4, jadi tambah. Jadi berapa? 9. Ya. Berapa 55 dibagi 9? Kalau 6 berapa kalau 6? 6 54 ya. Nah, betul nggak nih? Coba kita lihat lagi datanya. 52, saya lihat lagi. 5, 4 ya. Ini 4 ya. 54, negatif 21. Oh, ada kesalahan nih. Ini bukan 2 ya, 54. Maaf nih. Nah, ini 4 ya. Nah, ada lagi ya, nanti kita hitung dulu. Nah, ini berarti kita hapus lagi lah ya. Ada kesalahan penulisan sedikit, ya sudah ya. Seperti itu, salah satu saja menulis. Ini 4 ya. 4 di sini. 4 ya. Kita hitung lagi. 5 kali 9 berapa tadi? Tetap ya, 45. Dikurangi negatif 20. Nah, ini negatif 20 ya. Ini 45 dikurangi negatif 20. Lalu yang ini 5 ya. 5 kalikan berapa? Dikurangi negatif 8 yang tadi ya, sudah ya, 13 ya. Nah, kita hitung lagi. 45 dikurangi negatif 20, jadi 65 ya. Yang ini berapa? 13. Nah, 65 dibagi 13 berapa? 5 ya. 5. Nah, betul 5 ya. Nah, jadi diperolehlah X-nya itu adalah berapa tadi? 1. Dan untuk Y-nya adalah 5. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini dengan menggunakan determinan matrik. Berikutnya kita akan gunakan apa? Inverse matrik. Nah, jadi kita tulis ulang lagi untuk ini, bentuk matriknya. Sekarang yang B dengan inverse matrik. Ya.
Ya, yang B dengan menggunakan inverse matrix. Yang B ya. Jadi kita tulis dulu bentuk matriknya yang tadi. Bentuk matriknya adalah apalagi nih? Bentuk matriknya 5, negatif 2, 4, 1. 5, negatif 2, 4, 1. X, Y, lalu sama dengan negatif 9, 5 ya. Nah, seperti ini ya. Negatif 9, negatif 5, 9 ya, tertukar ya. Negatif 5, 9 ya. Hapus saja. Negatif 5, 9. Negatif 5, 9. Nah, bagaimana kita cari dengan menggunakan inverse? Nah, ini ada sifat seperti ini ya. Kita ketahui sifat matriks seperti ini. Nah, yang harus diketahui ada sifat kalau inverse A dikali A itu sama dengan A kali inverse A. Itu sama dengan matriks identitas. Itu 1, 0, yang ini ya, 1, 0, 0, 1. Nah, ini matriks identitas. Nah, lalu kalau identitas ini dikali A, lalu A dikali identitas, ini menghasilkan matriks itu sendiri, yaitu ini A. Nah, dari sifat inilah kita akan menggunakan menyelesaikan sistem persamaan linear ini. Jadi kalau kita misalkan di sini matriks A itu adalah yang ini, 5, negatif 2, 4, 1, ini sebagai matriks A, dan matriks X-nya itu adalah yang ini ya, X, Y, matriks X, dan memperoleh ini matriks B. Kita misalkan ini sebagai matriks B ya. Nah, B-nya adalah negatif 5, 9. Nah, 9. Maka dari perkalian matriks tadi, dari persamaan matriks ya, ini ditulis AX sama dengan B, ya kan? Ini A kali X sama dengan B, ya, dari bentuk matriks di atas. Nah, kalau kita menggunakan sifat inverse matriks, kalau ruas kiri dikalikan dengan inverse A, maka ruas kanan pun harus dikalikan inverse A. Tapi harus sama-sama dari kiri. Nah, ini dikalikan inverse A, ruas kiri, kanan juga kalikan dengan inverse A, tapi harus dari kiri. Karena perkalian matriks tidak komutatif. Tidak boleh kita menuliskan inverse A-nya di kanan. Harus berada di kiri, ya, inverse-nya itu. Nah, berdasarkan sifat inverse matriks, maka ini tadi apa? Jadi I, kan? Nah, ini X. Maka ini adalah inverse A kali B. Nah, ini jadi identitas dari sifat yang tadi di atas ya. Nah, identitas kali X itu adalah tetap X. Maka untuk menentukan matriks X ini harus mengalihkan matriks B dengan inverse A. Tapi dari kiri. Karena posisi A-nya itu berada di kiri. Nah, ini posisi matriks A-nya di kiri. A kali X sama dengan B. Jadi untuk mendapatkan ini, kalikan negatif 59 dengan inverse dari matriks yang di sebelah kiri ini. Ya, inverse-nya di sini, sebelah kiri. Ya. Nah, kita cari sekarang inverse-nya.
Nah, jadi dengan demikian kita akan menuliskan bentuk dari matriks X ini, yaitu matriks X kita cari inverse A-nya, ya. Ini ada matriksnya 5, negatif 2, 4, 1. Jadi inverse A-nya adalah langsung saja kita tulis X sama dengan 1 per determinan A, ya. 5, negatif 2, 4, 1, kan? Nah, ini 1 per determinan A untuk mencari inverse tadi, ya. Per determinan A kali A join A. Nah, A join A. Ini kan matriks determinan A, ini unsurnya, ya. Berarti di sini ditukar itu, ya. Ditukar 1, 5. Yang ini, ya, diagonal utama ditukar. Diagonal sampingnya lawannya 2, negatif 4, kan? Nah, ini inverse-nya, kan? Nah, ini inverse A. Inverse A nih dari sini. Nah, di situ kan inverse A lalu dikalikan dengan B. Yang ini B nih. B di sini. Kita kalikan di sini dengan B. Nah, inverse B. Apa? Matriks B. Pemetik B-nya ini negatif 5, 9 dari konstanta itu, ya. Itu negatif 5, 9 itu, ya. Nah, ini inverse A kali B. Nah, kita hitung sekarang. Ini 1 per apa nih? 5 kurangi 8, 13 tadi, ya. Nah, ini sudah bisalah, ya. Langsung saja 13. 5 dikurangi negatif 8, ya, maksud saya. Kemudian ini kita kalikan. Nah, ini baris kali kolom. Baris kali kolom. 1 kali negatif 5, kan? Nah, saya ulang lagi. Bagaimana cara mengalikannya? Baris kali kolom. Negatif 5, lalu 2 kali 9, 18. Jadi 18. Disatukan, ya, kalau baris kali kolom dijumlahkan. Lalu, baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Jadi baris kedua letakkan di baris kedua. Negatif 4 kali negatif 5 itu 20, ya. Lalu 5 kali 9 berapa? 45, gitu kan? Nah, seperti ini. Baris kali kolom, simpan di sini. Baris kedua kali kolom pertama, simpan baris kedua kolom pertama. Jadi, hasilnya adalah berapa nih? 1 per 13 kalikan dengan ini berapa? Negatif 5 tambah 18, ini 13. Ini 65. Nah, sesuai dengan perkalian skalar dengan matriks 1 per 13 kali 13, 1 per 13 kali 65 berapa tadi? 5, kan, ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian diperolehlah. Karena ini adalah X, Y, kan, ya. Ini sebentar, ya. Nah, masih kurang tempatnya. Nah, karena X, matriks X itu adalah X, Y, berarti kita peroleh bahwa X, Y, bukan X, Y, ya. X, Y, matriks ini, kan, ya. Ini sama dengan 1, 5, kan, gitu, ya. Nah, ini matriks X ini, ya. Besar, ya. X besar. Nah, jadi kalau begitu X-nya berapa? Jadi X itu sama dengan 1, kesamaan dua matriks, ya. Dan Y-nya adalah 5. Nah, ini dengan menggunakan inverse matriks. Ya, baiklah, kita lanjutkan lagi dengan berikutnya. Bentar, ya. Nah,
Untuk soal yang kelima, nah ini soal yang terakhir. Tentukan matriks X dari persamaan matrik berikut. Nah, ini sama dengan nomor 4 ya. Bedanya, kalau di nomor 4, di sini matriknya berordo 2 kali 1. Kalau ini matriknya berordo 2 kali 2. Nah, coba kita lihat. Kalau persamaan yang tadi, bentuknya kan seperti ini nih. Nah, ini di sini pada matrik hasil perkalian matriknya berordo 2 kali 1 kalau di sini. Jadi sama ya. Prosesnya sama. Cuman hasil perkalian matriknya di sini ordonya yang berbeda. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang halnya kita ketahui tadi, bahwa untuk mencari matrik yang lain, kita harus mengalihkan matrik di ruas kanan itu X. Langsung saja ya, X sama dengan, karena ini berada di kiri, maka kalikan ruas kanan ini dengan inverse matrik ini di sebelah kiri. Kita tulis ini 1 per determinan matrik 5, negatif 2, 10, negatif 5. Nah, ini kita cari inverse dulu. Inverse yang di ruas kiri ya. Nah, ini ajuin di sini. Ini 1 per det, ajuin dibalik negatif 5, 5. Di sini lawan 2, negatif 10. Nah, ini lawannya. Disebut ajuin ya. Ini menjadi lawan. Ini ditukar. Nah, ini tetap. Nah, matrik B yang ini. Matrik B negatif 20. Ya. 15, 5, 10. Nah, seperti itu. Yang salah, karena posisi matrik yang ini berada di kiri variabel X, maka kalikan dari kiri. Ini ya, dengan matrik yang di ruas kanan ini. Ini inverse matriknya. Inverse. Kita cari, jadi 1 per, nah, ini determinan dari matrik ini ya. Kita kalikan 5 kali negatif 5, negatif 25. Lalu ini negatif 20 dikurangi negatif 20 ya. Nah, seperti itu determinannya ya. Yang kalikan dengan ajoin, kita tulis lagi 5, 2, negatif 10, 5. Kita tulis lagi, ini matrik 15, 5, 10. Gitu ya. Nah, kita hitung lagi. Setelah determinannya kita cari. Berapa nih? Negatif 25 tambah 20. Ini negatif 5. Ya. Nah, ini dikalikan. Baris kali kolom. Ini berapa? Negatif 5 kali 20. 100. Ya. 2 kali 5. 10. Jadi ditambah 10. Nah, lalu kolomnya pindah. Kolomnya. Baris kali kolom. Negatif 5 kali 15, negatif 75. Beda kolom ya, negatif 75. Lalu yang ini 2 dikali 10, tambah 20. Ya, pindah kolom, pindah baris, baris kedua. Baris kali kolom. Negatif 10 kali 20, 200 ya, di sini 200. 5 kali 5, 25 ditambah ya, jangan salah, tambah. Lalu kolom yang ini berikutnya, negatif 10 kali 15, negatif 150. Lalu
5 kali 10 tambah 50 ya. Salah baris kali kolom. Jadi negatif 150 ditambah 50 ini ya. Nah, maka ini hasilnya adalah menjadi bisa ditulis negatif 1/5 kali, ya ini berapa? 110. Ini berapa nih? Negatif 55. Nah, ini berapa? 225. Nah, ini berapa? Negatif 100. Nah, seperti itu. Maka, olehlah perkalian skalar dengan matrik. Kalikan ini 110 dibagi 5. Negatif ya. Negatif berapa? 22. Ya, negatif 22. Negatif kali negatif positif ya. 55 dibagi 5, 11. Lalu ini negatif ya. Negatif 225 dibagi 5. Itu berapa? 45. 45. Negatif 100. Negatif dan negatif positif. 100 bagi 5, 20. Nah, inilah matrik X-nya ya. Nah, ini matrik X. Seperti ini. Jadi, kalau kita kalikan dengan ini dari sebelah kiri, hasilnya ini. Itulah matrik X. Kemudian, soal yang terakhir. Ini terakhir nih. Nah, kalau ini X-nya berada di kiri. Dan matrik yang diketahui di kanan. Nah, harus dikalikan dari kanan. Jadi, kita menulis dulu matrik yang sebelah ruas kanan. Ya, kita tulis negatif 20, 15, 5, 10. Nah, ini matrik yang di ruas kanan. Nah, berarti yang ini, inputnya itu di sini nanti letaknya 1 per determinan A. Nah, determinan matrik ini ya, 5, negatif 2, lalu 10, negatif 5. Nah, ini determinan. Ya, 1 per determinan. Rumusnya gitu kan kalau mencari input matrik ini. Nah, di sini adjoin dari sini ya, atau di sini ditukar, yang salah ditukar. Lalu ini lawannya itu 2, negatif 10 itu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita hitung lagi. Negatif 20, 15, 5, 10. Lalu ini berapa? Negatif 25 dikurangi negatif 20. 1 per negatif 5 ya. Nah, lalu sini yang tadi negatif 5, 2, negatif 10, 5. Nah, ini silakan mau dikalikan dulu matriknya boleh. Mau dikalikan dulu matrik ke sini boleh. Kalau bisa ini dikalikan ke sini boleh, silakan. Jadi boleh mengalihkan seperti ini. Ini kalikan dulu skalarnya ke sini, bisa jadi berapa? 4 ya. Negatif 20 kali negatif 1 per 5. 15 kali negatif 1 per 5. Ini berapa? Negatif 3. Mau ke sini dulu boleh. 5 kali negatif 1 per 5, negatif 1. Ini kali ini negatif 2. Nah, karena memang gampang gitu ya dikalikannya bulat seperti ini, maka kita kalikan saja ke sini. Lalu baru dikalikan dengan matrik yang kedua, negatif 5, 2, negatif 10, 5. Gitu ya. Nah, kita kalikan sekarang perkalian matrik ya. Kalikan baris kali kolom. 4 kali negatif 5, negatif 20. Negatif 3 kali negatif 10, 30.
kolom kedua 4 kali 2, 8, negatif 3 kali 5, negatif 15. Ya. Nah, baris kali kolom. Ini negatif 3 kali 5-nya 15. Baris kedua. Baris kedua kali kolom pertama. Negatif 1 kali negatif 5, itu adalah 5. Negatif 2 kali negatif 10, positif 20. Nah, dan kolom berikutnya, negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 2 kali 5, negatif 10. Ya, nanti ini. Nah, kemudian kita hitung lagi, maka diperolehlah yaitu matrik berapa? 10. Berapa nih? Negatif 7 ya, negatif 7. Ini 25. Dan ini adalah negatif 12 ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah matrik X ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kalau seandainya ada kesalahan di dalam menjumlah, mengurangi, silakan diperbaiki saja. Terima kasih, semoga dapat Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.